Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Narto atau Kacang. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah cerita yang berjudul Bengkel Bekas Kecelakaan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Halo Sobat Bris, maaf ya sebelumnya. Saya bukan penulis. Tiba-tiba ingin berbagi saja sembari mengingat kejadian-kejadiannya. Nama asli saya Narto, cuma nama panggilan saya Kacang. Saya lahir di tahun 1992. Untuk detail waktu kejadian, saya lulusan tahun 2010. Nganggur 8 bulan, perkiraan merantau di bulan 8 tahun 2011. Detailnya waktu itu belum ada WA. Saya kontekan itu menggunakan BBM. Selepas lulus STM seperti remaja lainnya, saya sibuk mencari kerja. Kesana kesini membawa map berisi surat-surat lamaran pekerjaan. Bahkan sempat juga tertipu karena sampai harus menyetorkan sejumlah uang demi mendapat pekerjaan. Ya, memang sedikit sulit mencari pekerjaan di kota kecil Kuningan ini. 6 bulan tanpa hasil, sampai waktunya hari raya Lebaran tiba. Seperti biasa kami mengunjungi setiap rumah sanak keluarga. Sampailah saya di rumah Om Maman. Di sana kami berbincang-bincang banyak hal juga. Salah satunya soal saya yang sudah lulus sekolah. Tok, kamu sekolah kelas berapa sekarang? Saya sudah lulus Om tahun kemarin. Oh, terus sekarang kuliah? Enggak Om, kasihan sama ibu. Niatnya sih mau kerja. Kalau kiranya cukup untuk kuliah, niat mau sembari kuliah. Kondisi saya itu yatim, karena sedari umur 5 tahun saya ditinggal almarhum bapak. Oh gitu ya, kamu sudah coba melamar pekerjaan? Sudah Om, bahkan sempat tertipu juga, karena sudah menyetor uang administrasi. Ternyata perusahaannya bodong, alias gak ada. Kamu kalau merantau mau tok? Kalau bisa sih saya di Kuningan aja, kasihan sama ibu. Iya sih, kasihan ibumu sendirian di rumah. Kalau mau sih, kamu bisa ikut Mang Otong. Ya, bantu-bantulah di sana. Kebetulan kamu sekolah otomotif kan? Kan di sana Mang Otong sedang merintis jual beli spare part mobil bekas. Nanti saya pikir-pikir dulu Om. Sebulan berlalu saya belum juga dapat pekerjaan. Ibu pun bertanya, Nang, gimana? Kamu belum ada panggilan juga? Aku yang sering melamun langsung tersadar. Oh iya Bu, belum. Om Maman sih nawarin suruh ikut Mang Otong merantau. Tapi kan nanti ibu gimana? Nang, ibu gak apa-apa, asal kamu bisa mencapai keinginanmu. Katanya mau nyari uang juga buat kuliah. Lama saya berpikir, akhirnya saya menelpon Om Maman. Assalamualaikum Om. Iya Tok. Om, Mang Otong gimana? Maksudnya masih boleh nggak ikut kerja? Kebetulan ibu ngizinin. Oh ya pasti boleh. Terlebih kamu itu ponakannya sendiri. Nanti Om telepon Otongnya, biar siapkan tempat dan kirim ongkos buat kamu berangkat. Malam harinya saya mendapatkan notifikasi panggilan tidak terjawab 3 kali. Ternyata itu dari Mang Otong. Langsung saya telepon balik dia. Assalamualaikum Mang Otong. Maaf tadi saya sedang sholat isya Mang. Waalaikumsalam. Oh ya nggak apa-apa Tok. Kamu kata bapak mau ikut Om kerja di sini. Oh iya Om betul. Kalau Om izinin, kalau boleh saya ikut Om. Di Kuningan agak sulit Om. Saya belum dapat kerja. Ya udah, nanti Om transfer uang untuk ongkos kamu. Besok pagi kamu naik bis jurusan Parung Panjang. Bilang saja turun di Simpang Jaya Motor. Oh iya, baik Mang Otong, siap. Sebenarnya kaget juga besok pagi harus langsung jalan. Setelah berpamitan sama ibu, saya langsung jalan. Dan sesampainya di Simpang Jaya Motor,
Saya dijemput Mang Otong. Sampailah saya di bengkel. Di sana banyak sekali mobil-mobil tua. Bukan cuma tua sih, tepatnya lebih ke ringsek. Mang, ini kok mobilnya rusak hancur semua begitu? Ya inilah usaha Mamang Tok. Jual beli copotan mobil bekas kecelakaan yang murah. Kita pretelin bagian-bagian yang masih bisa dijual. Oh, dari sana saya baru ngerti kenapa mobilnya hancur semua. Hari itu saya disuruh istirahat saja, baru mulai bantu-bantu besok harinya. Di sana juga ada kamar-kamar bedeng. Saya berkenalan juga dengan Mang Soleh. Dia pegawai Mang Otong. Menjelang maghrib, Mang Otong tutup bengkel. Beres-beres sholat dan sehabis isya, kami ngopi-ngopi di teras depan. Sepanjang mata saya melihat hamparan rongsokan mobil-mobil yang hancur, sembari berpikir sampai hancurnya begitu, gimana kondisi orangnya ya. Mang Soleh pun menegur, ngapain ngelamun? Gak boleh ngelamun Tok, nanti kamu kosong mudah ditempatin. Iya maaf Mang. Tepat pukul 10 Mang Otong pun mengajak kami istirahat. Ayo masuk ke dalam. Lah kopinya belum habis Mang. Udah biarin, kata Mang Otong. Sembari jalan ke arah kamar, Mang Otong bicara pelan. Tok, kamu jangan keluar ke depan sendirian malam-malam ya. Kalau mau pipis, kamu pipis duluan. Kalau tiba-tiba kebangun, bangunin aja Mamang atau Mang Soleh. Iya Mang. Sekitar pukul 2 dini hari benar saja saya kebelet pipis. Ngelihat kedua Mamang saya tertidur pulas, saya pikir nggak enak ngebangunin. Saya jalan sendiri ke arah toilet. Oh ya, letak toiletnya itu di belakang mes. Jadi keluar dulu. Nah, di sana ada tumpukan ban-ban mobil. Sekitar 15 meter di depan ada toilet. Sesampainya di toilet, saya langsung mengeluarkan pusaka saya. Ya, pusaka para lelaki. Selagi pipis, saya mendengar ada suara-suara anak kecil yang sedang bermain petak umpet di luar. Ayo, kamu jaga yuk. 1, 2, 3, 4. Dor, kamu ketahuan. Kurang lebih seperti itu. Dalam pikiran saya, anak siapa main-main tengah malam. Sedangkan Mang Otong dan Soleh juga masih bujang. Saya langsung intip di sela-sela lubang pintu seng. Nihil, nggak ada apa-apa. Yang terlihat masih sama tumpukan ban. Saya buru-buru keluar aja. Pas buka pintu seng, krak. Di depan ada sosok bocah gundul yang kepalanya pecah, telanjang bulat, sedang melotot. Om, ngelihat teman-teman saya nggak? Nafas saya langsung berat, gelap, pandangan saya gelap. Sadarnya saya sudah di kamar mes. Hari juga sudah pagi. Di situ ada Mang Otong. Tok, kamu itu dibilangin jangan keluar sendiri ngeyel. Oh maaf Mang, kebelet pipis banget. Mau bangunin malu, taunya begini. Ya sudah, sereman mana sama dari hati? Keke Mang Otong. Ya sama aja Mang, gituan mah gak ada yang bagus. Dari hati itu sosok kuntilanak bunting yang ada di kampung saya. Ya udah, kamu istirahat aja. Besok aja mulai bantu-bantunya. Oh, nggak apa-apa Mang, saya udah enakan kok. Ya sebenarnya saya paksakan, karena hari ini hari pertama kerja. Setelah mandi dan bersiap-siap, saya menemui Mang Otong. Mang, mana yang harus dikerjain? Oh, coba kamu tulisin saja bagian-bagian yang masih bagus di mobil silver yang baru datang itu. Sembari menunjuk salah satu mobil yang depannya hancur parah. Yang ujung dekat ilalang itu ya Mang? Betul, kamu kan lulusan STM otomotif. Pasti tahulah bagian mana yang kiranya masih bisa kita pretelin buat dijual. Sembari membawa buku, saya berkeliling dan mencatat. Dari bagian depan ini, bagiannya benar-benar hancur. Kemudian saya membuka pintu belakang mobil. Saya masuk sembari cek jok dan kelengkapan lain yang masih bisa kita ambil. Tiba-tiba, mata saya terkena pantulan silau dari sela-sela dashboard mobil yang remuk. Penasaran saya rogoh. Setelah saya ambil, ternyata itu jari manusia. Di jarinya ada cincin, sehingga adanya pantulan cahaya matahari. Sontak saja saya lemparkan jari itu. Jari itu terlempar ke arah depan. Karena kaca mobil itu pecah, terlempar jauh sampai ke semak-semak. Di situ saya langsung bergegas kembali ke arah bengkel. Udah Tok, ucap Mang Otong. Sudah Mang, ini buku catatannya. Mang Otong hanya melihat aneh dengan sikap saya yang gelagapan. Di situ saya bingung harus cerita atau tidak.
Bukan tanpa alasan takutnya. Baru pertama kerja ada aja kejadian. Saya kira mungkin gak masalah kalau saya diamkan. Sore pun tiba. Kami berbenah untuk tutup. Mang Otong pun memberi beberapa lembar uang merah kepada Mang Soleh dan selembar uang merah ke saya. Ini uang apa, Mang? Itu uang gajian kamu. Kan baru sehari, makanya dapat hanya selembar. Di sini gajiannya mingguan. Malam pun tiba. Seperti biasa, saya, Mang Otong, dan Mang Soleh ngopi-ngopi di teras depan. Tok, gimana kabar ibu? Masih suka ke sawah? Ucap Mang Otong. Masih, Mang. Ya, apalagi. Itu saja peninggalan almarhum bapak. Iya, nggak apa-apa, disyukuri saja. Terus gimana itu? Dari hati si jurik bunting. Masih suka keluyuran ke malam? Tanya Mang Otong. Ya masih, Mang. Dia mah paling getol. Apalagi kalau lihat tamu dari luar kampung. Bukan tanpa sebab Mang Otong bertanya perihal itu, karena dia pun langganan diisengin si Daryati. Dikarenakan waktu itu Mang Otong punya pacar di kampung saya. Jadi dia sering pulang malam, datang bonceng pacar, arah pulangnya boncengin demit. Tidak lama Mang Soleh izin untuk keluar. Pak, saya izin untuk ke rumah saudara ya. Besok pagi-pagi saya udah datang. Oh iya Leh, iya nggak apa-apa. Hati-hati di jalan ya Leh. Mang Soleh memang selalu izin menginap di tempat saudaranya setiap gajian atau mendapatkan bonus. Seiring motor Mang Soleh yang berlalu pergi, kami memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dikarenakan sudah mau jam 10 juga. Tengah malam saya terbangun karena adanya bunyi ketokan. Tak, 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 tak. Setelah kejadian kemarin di kamar mandi, saya pun membangunkan Mang Otong. Mang, ada yang ketok-ketok. Oh, Mang Soleh mungkin tok pulang. Mang Otong pun bergegas bangun untuk membuka pintu. Krak. Setelah pintu terbuka, ternyata tidak ada siapa-siapa. Mang Otong pun mencoba mengamati kanan kiri, tapi ya tidak ada apa-apa di sana. Kemudian kembali ditutup pintu. Tikus kali tok. Oh, tapi nada ketokannya berirama seperti orang mengetuk pintu. Ya sudahlah. Namun aku sulit kembali tidur karena tenggorokanku kering. Buru-buru aku menuju ruang tengah karena galon air adanya di ruang tengah. Ketika minum air, saya mendengar bunyi gesekan seperti kuku yang digesekkan ke seng. Srek, srek. Aku pun menoleh ke kanan kiri, tapi tidak ada apa-apa. Tapi bunyi itu malah semakin keras. Dan ketika saya mendongak ke atas, ada jari kelingking yang merayap di atas atap. Jari itu pun jatuh tepat di muka saya. Ah! Jari yang masih berlumuran darah, aku pun berteriak lari ke arah kamar. Mang, Mamang! Mang Otong pun terbangun. Kenapa toh, kenapa? Sembari memejamkan mata karena takut melihat jari, saya berucap. Mang, ini Mang, ada jari dan darah di muka saya. Darah apa? Ini mah becek air minum sampai ke baju-baju. Kamu minum air galon langsung apa? Gak pakai gelas? Perlahan aku membuka mata. Ah, iya benar. Ternyata pakaianku sudah basah kuyup. Udah, ganti baju sana. Ntar masuk angin. Keesokan paginya kami buka bengkel seperti biasa. Namun sampai jam 10, Mang Soleh tidak kunjung datang. Ponselnya pun tidak dalam kondisi aktif. Kemana si Soleh? Tumben banget gak ada kabar. HP juga gak aktif. Pukul 12 siang datang juga yang dicari-cari. Ya, Mang Soleh datang tapi berjalan kaki. Gontai, bahkan bajunya pun robek-robek. Lah, kenapa Leh? Kok compang-camping? Gak pakai alas kaki. Terus motornya gak dibawa? Sambil terduduk lesu, Mang Soleh menangis. Bos, maaf. Bos, maaf. Maaf gimana Leh? Maaf bos, motor yang tak pakai diambil orang. Loh, kok bisa diambil orang? Di situ Mang Soleh menceritakan semuanya dengan jujur. Kalau setiap gajian itu, dia pergi bukan ke saudaranya, tapi untuk kencan online. Ya, itu yang di aplikasi-aplikasi hijau itu. Di situ dia bercerita kalau dia ternyata dijebak. Setelah sampai di lokasi yang disepakati, ternyata Mang Soleh dirampok. Motor, HP, dompet, bahkan dihantemin pula sama para penjahatnya. Mang Soleh sampai pingsan dan baru sadar sudah siang. Mau melapor polisi dia malu karena kasusnya. Akhirnya dia pulang dan meminta maaf dan akan mengganti motor yang hilang dengan cara dicicil. Leh, lu mah nama doang Soleh, kelakuannya Abu Jahal, ucap Mang Otong.
Di situ antara iba dan lucu, karena nama Soleh tidak sesuai dengan kelakuannya. Saya pun terengah. Ya, apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Cerita ini juga saya masukkan selain memang begitu, Soleh yang tidak soleh, dan untuk teman-teman agar tidak melakukan seperti Mang Soleh. Keesokan harinya kami bekerja seperti biasa. Tugas hari ini adalah membongkar part-part mobil silver yang aku temukan ada jari di dalamnya. Sekilas agak segan kalau ingat waktu tempo hari itu, tapi ya saya harus konsisten dengan pekerjaan. Satu persatu, pintu, pelek, jok, kami pisahkan sampai hanya tersisa rangkanya. Ketika saya membersihkan pintu mobil, terselip foto keluarga di mana ada suami istri dan dua anaknya. Saya pun tidak begitu menghiraukan. Saya buang ke plastik sampah dan melanjutkan pekerjaan. Malam pun tiba. Seperti biasa kami ngopi duduk di teras depan. Sekilas mataku melihat ada sosok wanita di atas rongsokan sasis mobil yang tadi siang kami bongkar. Saya mengernyitkan dahi. Coba melihat lebih jelas mukanya, penuh darah, rambutnya sebahu. Dia mulai mengangkat tangannya seperti ingin menunjuk sesuatu. Entah karena terheran atau penasaran, saya pun semakin fokus. Ah, tidak. Itu mirip dengan wanita yang ada di foto. Langsung saja aku palingkan muka dan berucap istighfar. Kenapa, Tok? Ucap Mang Otong. Enggak apa-apa, Mang. Kamu melihat sesuatu ya? Enggak apa-apa. Selama dia tidak mengganggu, biarkan saja. Ya, hampir separuh dari mobil-mobil laka ini penumpangnya tidak selamat. Bahkan dulu Mamang pernah menemukan cacaran otak manusia. Kalau bekasan darah mah udah biasa, jadi jangan kaget. Tapi kadang juga suka nemuin uang. No, tanya sama Mang Soleh. Iya nggak, Leh? Oh iya juragan. Sayang aja dapat bonus malah dipakai senam sama ayam online. Kakak Mang Otong. Saya pun ikut tertawa. Aduh, ya sudah, ayo masuklah, sudah malam. Pada saat tertidur terasa ada yang menggeliat-geliat dari punggung sampai ke leher. Aku hiraukan, paling juga kecoa. Karena tempat kami memang biasa dengan kecoa, nyamuk dan tikus. Maklum tumpukan rongsok. Tapi lama-lama kok masuk ke dalam baju sampai ke celana. Enggak cuma celana luar, tapi sampai masuk ke tembok pertahanan segitiga bermuda. Sontak saya terbangun bersila memegangi si Cicakrowo. Ketika saya melotot kesakitan, saya dibikin tambah melotot. Karena di hadapan saya, tepat di hadapan muka saya, ada muka wanita yang hancur berlumuran darah. Seketika pandangan saya gelap. Saya terbangun seperti di dalam mobil. Saya duduk di bangku belakang. Di sisi kanan kiri saya ada dua anak kecil mungkin berumur 5 dan 9 tahun. Mereka nampak sedih sembari memegangi boneka. Di bangku depan ada wanita dan si pria yang sedang mengemudi. Terlihat si wanita nampak seperti sedang marah sampai menunjuk-nunjuk si pria. Si pria itu pun sekali-kali membalas amarah dan tunjukkan ke arah si wanita. Saya yang duduk menatap ke depan langsung berteriak, "Awas!" Karena di depan kami ternyata ada truk yang sedang mogok. Duh, saya terbangun, taunya tadi cuma mimpi. Saya mengelus dada sembari beristighfar. Pagi hari pun tiba, seperti biasa kami beraktivitas mencuci-cuci onderdil yang mau kami jual kembali. Tiba-tiba ada suara marah-marah dari arah bengkel saya, dan Mang Soleh segera menghampiri. Ternyata di sana ada customer yang beberapa hari lalu membeli jok di kami. Dia mengeluhkan setiap pagi selalu ada tetesan darah di lantai garasi joknya. Pun berbau amis. Biarpun dia sudah mencuci dan menambahkan pewangi lebih, pasti akan selalu kembali bau amis. Di sini Om menawarkan untuk menukar barangnya. Awas ya, jangan sampai terjadi yang aneh-aneh lagi, ucap si pembeli. Ya insya Allah, kalau ada barang kami kurang sip atau kurang puas, kami klaim 100%. Malam ini di teras depan. Tok, mau makan apa, Tok? Tanya Mang Otong. Apa aja lah, Mang. Yang penting madang. Nasi goreng gimana? Wah, mantap itu, Mang. Ya udah, kamu beli ke depan, Ki. Itu Pak D depan pintu gerbang. Siap, Mang. Pintu gerbang di sini bukan gerbang-gerbang seperti umumnya, tapi lembaran seng yang dibuat pagar menutupi area bengkel. Ini pun seperti dipaksakan. Lah, pondasi bambunya reot-reot gini. Jadi susah kalau buka tutup seng yang selebar jablek. Pak Le, ucapku yang menyapa tukang nasi goreng. Iya, Nang. Arab tuku nasi goreng, Nang.
Iya Pak Le, 3 ya. Oh ya Pak Le, ada sosis nggak? Kalau ada, punyaku kasih sosis goreng tuh. Gak usah dipotong-potong. Siap, ada Nang. Sembari memasak nasi goreng, Pak Le bertanya. Nang, kamu tinggal di dalam? Iya Pak Le, aku baru seminggu ikut kerja sama Mamang. Oh, kamu seminggu itu betah? Maksudnya nggak ada yang aneh? Lah, emang kenapa Pak Le? Nggak ada apa-apa kok. Jawabku bohong. Karena takut nanti malah orang pada takut sama tempat ini. Oh, ya syukur. Soalnya dulu waktu awal-awal Pak Le dagang di sini, ada langganan wanita bawa anak yang sering beli. Nah, dia keluar dari dalam tempat kamu itu. Tapi setiap pulang, Pak Le hitung uang selalu saja ada daun mangga kering. Nah, pas Mamang kamu yang beli, saya tanya soal perempuan dan anaknya yang di dalam. Saya kira istri anaknya. Malah dia kaget. Katanya nggak ada wanita, apalagi anak di dalam. Sontak saya kaget. Yang langganan beli itu siapa? Setelah itu ibu dan anak itu nggak pernah beli lagi. Kadang ada juga anak-anak kecil yang keluar dari dalam pada lari-larian. Lah, seingat saya, kata memang kamu, nggak ada wanita apalagi anak-anak. Ah, anak tetangga sekitar sini kali Pak Le lagi main. Perlahan si Pak Le seperti ngedumel. Anak tetangga, anak tetangga. Sampai ujung jalan sini ruko semua. Mana ada rumah. Wis Nang, nih 3 yang pakai sosis karetnya 2. Semua 40.000. Oke Mang. Setelah membayar saya kembali masuk. Ayo makan, ayo makan. Kami pun makan bersama. Ketika saya memakan bagian sosisnya, lah kok keras, gak bisa digigit. Pas saya lihat, kok jari manusia? Sontak saya membanting sambil terkejut mengucap istighfar. Lah, kenapa toh? Ucap mamangku. Itu jari itu. Jari apaan? Ini sosis yang kamu banting. Kalau gak mau bilang, mending buat mamang. Saya coba melihat kembali. Lah, iya sosis. Saya kucek mata lah, emang sosis. Astagfirullah. Udah kenyang. Kemudian saya masuk ke dalam, berniat menuju kamar mandi di belakang untuk pipis sekalian berwudu. Ketika saya menimba air, lah kok berat? Apa geretannya karatan, tapi tadi sore enggak. Saya coba paksakan terus sampai atas, malah ada anak kecil di embernya. Anak kecil yang botak sebelah, kepalanya hancur. Sama berlumuran darah. Sontak aku lepaskan lagi embernya. Saya coba membuka pintu seng, tapi kekunci. Saya teriak-teriak sampai lemes. Malah dari atas pintu seng, nongol lagi muka bocah kepala hancur itu. Om, cariin jari mama om. Seketika lemas. Setelah itu, baru datanglah Mang Otong. Aduh, pantas di dalam gak ada, malah tidur di kamar mandi. Melihat saya yang terkulai lemas, saya cuma bisa menggeleng-gelengkan kepala. Tanda kalau saya bukannya tidur di situ, tapi ambruk lemas. Sontak Mamang Otong dan Soleh pun kaget dan membawa Pongku ke kamar tidur. Setelah diberikan air, di situ saya baru cerita. Mang, sebenarnya waktu Mamang suruh cek mobil Silver, saya menemukan jari manusia, Mang. Astagfirullah, kok kamu gak bilang ke Mamang? Saya gak enak, Mang. Baru hari pertama kerja udah bikin masalah aja. Itu mah bukan masalah. Karena kamu gak ngomong, baru jadi masalah. Terus kamu kemanakan jarinya? Saya lempar ke semak-semak depan mobil Silver, Mang. Keesokan paginya aku, Mamang Ngotong, Mang Soleh membabat habis rumput ilalang. Ya, untuk mencari potongan jari yang tempo hari aku lempar. Ilalang sudah gundul, tapi kami tidak menemukan apa yang dicari. Saya berinisiatif untuk mengendus. Makin jalan ke depan, ya masih ada bau-bau. Saya ikuti, sampailah di akar pohon belimbing. Akhirnya ketemulah jari itu. Ya pantas sulit nyari, samar dengan akar pohon belimbing. Kondisinya hampir semua sudah jadi tulang. Tinggal cincin dan sedikit daging yang melembek, seperti nanah yang sedang digerogoti belatung kecil. Mang Otong pun segera membungkus potongan jari itu dengan kain putih. Kemudian dia membuka buku histori pembelian mobil Silver. Nah, ketemu Pak Rahman dengan nomor HP tertera. Segeralah Mamang menelpon Pak Rahman. Sore harinya pihak keluarga datang untuk mengambil. Pak, saya berterima kasih banyak ya Pak, telah menemukan bagian tubuh adik saya. Saya akan langsung mengurus agar segera bisa dikebumikan bersama jasad adik saya. Oh ya Pak, ini sedikit untuk rasa terima kasih saya. Oh, yang menemukan ponakan saya Pak.
Nggak apa-apa Pak, nggak usah, saya ikhlas. Tapi karena Pak Rahman memaksa, ya sudah, aku kantongi, mungkin rezeki. Lumayan isinya. Pas saya buka, sekitar 1,5 juta. Aku pun berinisiatif untuk mentransfer uang itu ke ibu. Ya, seperti hari-hari biasanya, saya dan Mang Soleh membersihkan onderdil-onderdil mobil yang akan kami jual kembali. Di sela-sela pekerjaan kami, Mang Otong pun datang menghampiri. Leh, nanti malam kamu ambil mobil di Bintaro ya sama kamu Tok. Bawa mobil derek yang hancurnya bagian belakang sampai tengah. Jadi nanti kamu tugasnya menyeimbangkan setir biar sewaktu diderek tidak berat. Mang, kenapa nggak sekarang aja? Mumpung masih sore. Jam segini jamnya orang pulang kerja Tok. Yang ada kamu tua di jalan, ucap Mang Soleh. Oh begitu, maklum saya belum lama ke kota, jadi nggak tahu kondisi lalu lintas di kota. Malam pun tiba, pertanda waktunya kami untuk bergegas datang ke lokasi mobil yang akan ditarik. Di sepanjang perjalanan, saya dan Mang Soleh bercerita tentang pengalaman dia kerja di bengkel ini. Mang Soleh pun awalnya termenung dan nampak enggan menceritakan. Setelah saya desak, dia mulai membuka mulut. Tapi kamu harus ingat ya Tok, bahwasanya dimanapun kita berada, kita hidup berdampingan. Bedanya kita kebetulan di tempat mobil X celaka, jadi mereka lebih agresif karena mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan Tok. Mang Soleh juga sering Tok ditampakin paling ngeri sewaktu Mamang pulang malam sehabis kencan online. Mamang sengaja dorong motor dari gerbang supaya nggak ganggu juragan bos. Baru masuk sekitar 10 meter, Mamang lihat ada yang melayang-layang keluar masuk mobil-mobil rongsokan. Sembari dorong motor, Mamang perhatikan terus. Apa burung atau apa? Semakin dekat, semakin dekat. Ah, ternyata itu kepala tanpa badan Tok. Apesnya, kepala itu melayang ke arah Mamang sambil bilang, Mas, lihat badan saya nggak mas? Mamang langsung lari ke dalam mes. Motor udah digeletakkan aja, mana kuncinya masih nyantel. Untung gak hilang besok paginya. Makanya setelah itu, Mamang kalau pulang pagi sekalian. Iya kali Mang, maling juga mikir 100 kali kalau mau ngerampok. Di sini rongsokan semua, bawanya berat. Belum lagi penunggunya yang bejibun, ucapku sembari tertawa kecil. Oh ya Mang, maaf ya Mang. Ya maaf banget. Saya mau nanya, cuma Mamang jangan marah ya. Mau nanya apa emang? Mamang kok nggak nikah aja? Ngapain jajan Mang? Kan bahaya, selain habis uang. Mamang resikonya juga tertular penyakit menular. Gini toh, Mamang dulu sempat punya istri. Sebelum menikah, dia sudah tahu kalau Mamang itu orang susah. Katanya mau menerima Mamang apa adanya. Yang penting bisa hidup sama Mamang. Setelah menikah, malah ngerong-ngerong terus gaji Mamang. Yang sehari cuma 100 nggak cukup. Setiap makan harus beli. Dia nggak mau belajar masak. Ditambah dia masih sosialita kesana kesini sama teman-temannya. Tiap hari itu ribut terus. Sampai satu ketika pas Mamang pulang kerja, ucapan salah Mamang nggak dijawab. Pintu juga nggak dikunci. Pas Mamang masuk dari arah kamar, terdengar suara desahan. Di sini saya lihat mata Mamang berair. Ya pasti siapapun rasanya tidak mau berada dalam posisi itu. Ketika Mamang dobrak, ternyata ada laki-laki bersenggama dengan istri Mamang. Aduh Mang, maaf Mang. Udah Mang gak usah dilanjut. Apalagi Mamang lagi nyetir. Mending fokus aja Mang. Rasa kasihan juga, rasa tidak enak hati. Saya sangat menyesal sudah menanyakan hal itu, ucapku dalam hati. Gak apa-apa Tok, itulah garis hidup Mamang. Cara Mamang menghibur diri juga salah. Karena kurangnya berkonsultasi. Ya begini, malah motor juragan hilang. Udah Mamang kapok. Semangat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semangat Mang. Tidak terasa perjalanan aku tengok GPS. Map di HP ternyata tinggal 100 meter lagi sampai ke tujuan. Kami melajukan mobil perlahan sembari mengamati. Sampailah ada sebuah mobil yang belakangnya ringsek. Kami memberhentikan mobil derek kami. Setelah keluar mobil, langsung aku cari nomor HP pemilik mobil itu. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Pak. Ini Pak Rojak ya? Waalaikumsalam. Iya betul Mas, ini siapa ya? Oh ya, ini saya Pak Rojak.
Narto dari bengkel Jaya Abadi yang mau ambil mobilnya. Oh iya ya, sudah sampai ya? Baik, tunggu sebentar ya. Sekitar 15 menit pria tua berkumis tebal pun keluar dari gerbang sebuah rumah seberang kami. Mas, mau kopi apa teh biar sekalian dibuatkan? Gak usah repot-repot pak, ucap Mang Soleh. Cuma saya terlanjur teriak, kopi hitam gak diaduk. Sembari cengengesan Pak Rojak memanggil pembantunya. Yam, tolong buatkan kopi hitam 2, jangan diaduk ya. Sembari menikmati kopi kami pun berbincang. Pak, kenapa nggak dibetulkan saja? Ini kan yang hancur bagian belakang. Bagian mesin mah aman, nggak terlalu besar biayanya. Sembari mengembuskan nafas pelan, Pak Rojak berujar. Bukan perkara biayanya, Nang. Kalau lihat mobil itu, saya ingat kembali istri dan anak saya yang menjadi korban kecelakaan di mobil itu. Yang harusnya menjadi hari bahagia. Karena kami dalam perjalanan mengantarkan anak kami Jali untuk menikah. Sembari bercerita, Pak Rojak meneteskan air mata. Aduh maaf pak, saya nggak bermaksud. Gak apa-apa Nang, takdirnya anak saya sama istri bapak, mau bagaimana lagi. Sehabisnya kopi, Mang Soleh mengajakku untuk meneruskan pekerjaan. Ayo Tok, sudah malam. Oh ya siap Mang. Setelah mobil kita sambungkan dengan mobil derek. Tok, nanti kamu imbangi setirnya ya, biar nggak susah dereknya. Ya karena posisi mobil yang diangkat bagian bokongnya, akhirnya saya harus berada di kemudi mobil laka lantas. Pas saya membuka pintu, sontak saya terkaget. Ah, di bangku sebelah kiri depan ada sosok anak muda menggunakan pakaian adat pernikahan, lurus menatap ke arah saya. Di mulutnya itu berhamburan darah yang berjatuhan hingga pakaian pengantin yang putih merah darah. Sontak saya langsung membanting pintu dan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa Nang? Tanya Pak Rojak. Enggak apa-apa Pak. Bukan saya tidak mau menceritakan, tapi takut Pak Rojak nanti merasa sedih kalau saya cerita. Bismillah. Kembali saya buka pintu mobil. Alhamdulillah sosok itu sudah tidak ada. Langsung saya masuk ke dalam. Ayo Mang berangkat, ucapku keras. Di perjalanan sekali-kali aku dan Mang Soleh berbicara lewat HT. Gimana Tok? Aman Mang, jangan ngantuk ya. Siap. Karena bete saya sembari membuka YouTube. Ya karena saya mengikuti Bris. Langsunglah di situ ada unggahan barunya. Sambil ragu saya play atau enggak ya. Bimbang karena posisi saya ada di dalam mobil bekas kecelakaan yang baru tadi saya menemukan sosok seram. Ya begitulah, saya tergolong orang yang penakut. Tapi penasaran pengen denger cerita Bris mistis, akhirnya saya memaksakan play. Sekitar 10 menit lagi seru-serunya, malah muncul iklan nyanyi-nyanyi yang gratis ongkir itu. Setelah saya lewati iklan, kembali ke cerita. Selang 5 menit ada suara rintihan menangis. Awalnya saya kira dari video, ternyata suara itu makin lama makin nyata. Ketika saya melihat ke spion tengah, ternyata di bangku belakang banyak sosok-sosok bermuka rusak, mengeluarkan darah. Pakaiannya sosok laki-laki menggunakan batik yang berlumur darah. Sosok perempuan menggunakan kebaya yang menangis merintih semakin nyaring. Nafas saya berat, saya tidak sadar di situ. Sesadar-sadarnya saya dibangunkan oleh Mang Soleh. Pantes berat, diteriakin banting kiri malah molor. Enggak Mang, tadi ada hantu. Kan ada HT, kok kamu gak kasih kabar? Buru-buru Mang ngasih kabar, setelah lihat langsung pusing kelayangan. Alhamdulillah setelah itu perjalanan kami menuju bengkel lancar jaya. Sesampainya di gerbang Seng Reot, ya pintu masuk bengkel kami, Mang Soleh membunyikan klakson. Tidak berselang lama Mang Otong pun datang membukakan gerbang Seng. Leh, parkirin di ujung bawah pohon mangga, ucap Mang Otong. Siap komandan, jawab Mang Soleh. Sesampainya di bawah pohon mangga, kami menurunkan geretan derek. Mang, nyium bau kentang gak Mang? Iya Tok, bau kentang dibakar, jadi lapar Mamang. Lah masalah perut mulu, siapa yang bakar kentang malam-malam? Si bos kali Tok nyiapin makanan spesial beda dari yang lain. Saya pun berteriak ke arah bengkel. Di sana ada Mang Otong yang sedang menunggu. Mang, ngopi sama kentang bakar ya hari ini? Kagak, kopi doang. Lagian kalau mau bakar-bakar mah, mending ubi apa singkong.
teriak balik Mang Otong. Ketika saya membalikan badan ke arah Mang Soleh, ternyata di atas besi geretan ada sosok pocong yang sedang bergelayutan memainkan kakinya. Ih, Mang, ayo Mang. Kenapa toh? Udah ayo. Sesampainya di halaman bengkel. Ih, bukan cuma mobil yang kederek Mang. Di atas geretan tadi ada pocong yang ayun-ayunan. Ah, yang bener toh, Mama gak lihat. Ya sudah. Sana kalian mandi, habis itu makan, terus tidur, ucap Mang Otong. Karena saya mandi berdua sama Mang Soleh, jadi aman malam-malam ke kamar mandi. Kami di sini tetap pakai kolor ya, nggak sampai nampak si Joko raunya. Selesai mandi, sholat, makan, saya pun berbaring. Teringat sosok pengantin yang tadi saya lihat. Ya Allah, hidup dan mati di tanganmu. Apa yang kita rencanakan hanya rencana, izin mula yang membuat segala sesuatu tercapai. Ucapku dalam hati, aku pun tertidur. Tengah malam aku terbangun karena adanya suara bising di luar. Kulihat mamang-mamangku, mereka masih tertidur lelap. Terlebih Mang Soleh sampai ngeluarin bunyi basurinya. Ngoroknya menggelegar, tapi ngoroknya Mang Soleh kalah dengan suara gamelan dari luar. Nah, siapa yang parade tengah malam bolong? Saya pun menuju ruang depan, karena penasaran saya ngintip dari sela-sela jendela. Gelap, semua sepi. Kutajamkan pendengaran dan aku ikuti dengan lirikan mata. Ternyata menuju pohon mangga. Ya, di sana. Terlihat bayangan beberapa orang seperti berbaris menunggu di depannya. Ya, sosok yang tadi saya lihat. Pemuda berpakaian pengantin dengan mulut yang berlumur darah. Dia menatap ke arah saya. Aduh, apalagi ini? Ucap saya pelan. Perlahan mereka berjalan ke arah bengkel. Saya lebih baik putar balik lari ke arah kamar. Setelah saya putar balik dengan sedikit berlari, brak, saya terbanting menabrak sesuatu. Aduh om, sakit. Aku bilangin papa nanti, ucap sosok itu. Mataku pun melotot. Ah, ternyata yang aku tabrak adalah sosok bocah yang sering ada di halaman belakang kamar mandi. Aku bangkit kembali dan langsung berlari menuju ke kamar. Langsung aku masuk ke dalam selimut. Keesokan paginya Mang Otong bertanya, kenapa Tok? Kayak kurang tidur. Iya Mang, apa semalam nabrak si bocah gundul belakang. Lah emang kamu ke kamar mandi sendirian? Ucap Mang Otong. Enggak Mang, semalam malah dia yang ke dalam rumah. Seperti biasa setiap mobil yang baru datang, pasti saya infeksi bagian-bagian yang bisa kita preteli. Ada noda darah mengering di jok. Ada juga kembang-kembang kantil yang mengering. Di situ saya merasa iba dengan Pak Rojak. Dia tinggal hidup seorang diri. Singkat cerita, malam tiba. Seperti biasa kami kembali ngopi di teras depan. Tok, belikan memang rokok ke depan. Sebelah kanan ada warung Madura, ucap Mang Otong. Siap om. Saya pun berjalan menuju ke depan. Sesampainya di sana saya menyapa Pak Le, tukang nasi goreng. Pak Le, woi Nang, mau kemana? Tanya Pak Le. Mau beli rokok Pak Le. Oh ya Nang, iku lurus. Ruko ke-6 warung Madura 24 jam. Gak tutup-tutup kecuali bencana alam, canda Pak Le. Siap Pak Le. Baru sekitar 4 ruko saya lewati, saya bertemu ibu-ibu berkebaya, persis kayak mau pergi kondangan. Nang, kamu lihat anak ibu gak, Jali? Ucap si ibu. Jali mana bu? Namanya saja saya baru dengar bu. Kemarin malam dia masuk ke dalam situ Nang. Sembari menunjuk arah bengkelku, sontak saya terkaget. Maaf bu, saya nggak kenal, ucapku sembari melanjutkan perjalanan. Sesampainya di warung Madura, saya menoleh ke arah belakang. Ah, si ibu itu sudah nggak ada. Batinku, kemana si ibu? Kalau naik angkot belum ada angkot lewat. Kalau jalan kaki, mana mungkin baru sebentar jalan udah hilang. Dek, beli apa dek? Lamunan saya menghilang karena teguran si yang punya warung. Pak, mau beli rokok. Setelah membeli rokok, saya langsung bergegas kembali ke bengkel. Setelah saya menutup gerbang seng, saya berjalan sembari menatap ke arah pohon mangga. Ya, tepatnya tempat mobil yang kemarin malam kami bawa. Samar-samar terlihat banyak orang di dalamnya. Saya pun bergegas ke arah teras. Ini Mang rokoknya. Tok, besok kamu sama Mang Soleh pretelin ya, yang bisa kita ambil, biar sisa bengkelnya bisa memangkasi ke Madura. Besok kan kalian gajian full, ucap Mang Otong.
Oh, siap Mang, laksanakan. Malam ini terdengar kembali bunyi-bunyi gamelan. Kali ini kami semua mendengar karena kami masih bersantai di teras depan. Tok, kamu kalau nggak kuat, kamu bilang ya, nanti Mamang pulangin, ucap Mang Otong. Oh, nggak apa-apa Mang, namanya nyari rezeki, pasti ada aja ujiannya. Toh Mamang kan tahu saya udah diliatin sama Daryati. Oh iya, Mamang sampai lupa. Gara-gara takut kamu nggak sanggup. Ya beginilah kerjaan Mamang. Iya Mang, nggak apa-apa, Daryati lebih serem. Candaku menutup ketidakenakan Mamang yang sudah melibatkanku di masalah usahanya. Ya udah, kita istirahat yuk, sebelum nanti nambah gak enak suasana, ajak Mang Otong. Kami pun berlanjut ke kamar tidur. Kami bertiga rasanya tidak ada yang bisa tidur pulas karena bunyi-bunyi gamelan di luar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.